Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, bagaimana kabarnya? Kami harap kabar baik selalu menyertai kalian semua, selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kami akan membagikan sedikit trik dan cara supaya skok Yamaha yang ambles atau keras bisa kembali empuk, bisa kembali nyaman dikendarai pada motor Yamaha. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Assalamualaikum. Langsung saja kita persiapkan peralatannya. Yang pertama kita ambil obeng, kita buka bagian dek depan, itu ada baut plus atau obeng plus yang bagian kanan sama kiri, jumlahnya 2, kanan kiri kita lepas. Setelah itu kita buka baut dek pengunci untuk lampu bagian depan, ada 3 baut bagian kanan dan 3 baut bagian kiri. Kita lepas semuanya. Setelah semuanya terlepas, kita pindah ke bagian depan. Bagian depan bawah itu ada 2 baut pengunci obeng plus juga. Bagian bawah kanan kiri ada 4, kanan 2 kiri 2. Setelah itu bisa kita lepas bagian atasnya, ditarik ke depan saja, dan itu ada lagi pengunci bagian kanan kiri obeng plus juga 2 buah, kita lepaskan. Setelah itu ada kunci 10, kita ambil kunci T 10, kita lepas. Kanan kiri ada 2, kita lepas. Setelah semuanya terlepas, kita lanjut, kita tarik saja, bisa langsung ditarik. Kita copot soket lampunya, kita singkirkan ke tempat yang aman supaya tidak terjadi pecah. Setelah itu kita ambil ganjalan untuk mengganjal supaya roda bagian depan terangkat. Ingat ya, kita ganjal pakai kayu, jangan sampai kita ganjal pakai roti, nanti nggak bakal bisa terangkat itu motor kalau pakai roti. Setelah menggantung kayak gini, kita ambil kunci nomor 17 dan 14, kita buka saja pakai hentakan ya, dihentak seperti ini. Jangan lupa itu di bagian mulut pasti selalu ada itu buat kebul-kebul. Setelah itu kita pindah ke bagian skok kanan, di situ ada baut pengunci nomor 8 untuk mengunci dudukan dari kabel supaya tidak goyang ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Kita lepaskan saja bagian yang situ. Setelah itu kita ambil kunci bintang L, kunci bintang, nomornya saya lupa, tapi kalau untuk yang set itu yang paling besar ini, kita pakai kuncian kayak gini, kita hentak sekali, jangan sampai lower bagian sini yang biasanya terjadi lower itu, kita hentak langsung sekali hentak. Setelah semua dipastikan terlepas, kita ambil kunci nomor 14 untuk melepas pengunci bagian skok. Yang di kanan ada 2, yang di kiri juga ada 2, kita lepaskan saja. Untuk kuncinya nomor 14 kita lepaskan. Jangan lupa sebelum melepas bagian sini itu, kalau saya biasanya saya kasih tanda untuk menandai bahwa as itu posisinya sama dengan itu. Nanti jika dikembalikan lagi posisinya juga masih tetap sama. Bagian kanan kiri juga dikasih gitu. Pakai spidol juga bisa, tapi yang permanen. Kalau saya ini pakai ketok, pakai obeng min, saya ketok, saya lukai sedikit bagian situ. Ini kita lepas lagi bagian kiri untuk pengunci skok bagian atas. Jangan lupa
sarapan. Kalau nggak sarapan, sini tuh biasanya yang paling keras ini. Untuk kekuatan harus pakai kekuatan penuh, jangan lupa sarapan kalau bagian sini. Nah, setelah terlepas, nah ini kalau terjadi susah, biasanya ada bagian yang susah itu di bagian sini. Kalau nah ini kasusnya susah ini, kita ambil obeng min yang biasa buat ketok, kita selipkan di bagian situ, kita pukul. Nah, kita lowerkan, kita buka untuk bagian penjepitnya itu supaya terbuka dan sekok bisa terlepas ke bawah. Setelah semuanya terlepas, kita ambil tracker. Ini tracker buatan sendiri, kita buat dari kampas rem depan bekas. Kita buat seperti ini cara kerjanya. Nah, untuk menekan bagian atas, kita kencangkan bagian atasnya supaya menekan ke bawah. Seperti ini cara kerjanya. Nah, setelah menekan ke bawah, di situ ada kancingan yang berbentuk seperti kancingan ring. Kita ambil congkelan untuk mencongkel bagian kancingannya di situ. Di sini sedikit susah, ada yang susah, ada yang gampang. Ini susah gampangnya itu tergantung dari alat pencongkelnya itu. Kalau alat pencongkelnya yang seperti obeng min yang bentuknya pipih itu biasanya lebih gampang. Ini punya saya dari obeng HP ini, jadi agak sedikit susah ya, apalagi yang panjang itu kan bisa penekanannya untuk mencongkel itu bisa lebih kuat. Kalau yang panjang ini kita pakai yang pendek, jadi agak susah. Nah, setelah ini sudah terlepas kancingannya, kita ambil. Nah, untuk kita ambil, setelah itu kita lepas untuk yang tonjolan bagian atasnya itu kita lepas. Nah, kita lepas. Setelah itu, nah ini posisinya kayak gini tadi kan, kita lepas. Nah, setelah terlepas, kita kembali ke yang satunya untuk sekok yang satu lagi. Caranya sama juga. Nah, ini nanti kita yang untuk kita modif itu bagian pernya ini kita modifikasi sedikit, ada perubahan agak ekstrim memang perubahannya nanti. Nah, ini untuk bagian kanan kiri sama saja ya, ini video saya skip. Setelah terlepas, kita ambil per bagian dalamnya. Yang mau kita modif itu adalah per bagian dalamnya ini ya, kita rubah untuk karakteristik per bagian dalamnya. Soalnya yang per aslinya ini kan sudah ambles ya, biasanya kan dari umur kendaraan yang sudah lama, biasanya pernya ini sudah mulai lemah. Jadi nanti kita akan modifikasi untuk bagian per ini supaya tidak ambles lagi, tidak lemah lagi. Kita ambil bagian kanan dan kirinya. Ya sudah terlepas untuk pernya, kita ukur. Ukuran standar pernya itu 28 di sini untuk bagian kiri, dan untuk bagian kanan yang ada untuk piringan cakramnya itu, yang ada kaliper cakramnya itu 28 lebih sedikit. Biasanya memang begitu kalau untuk skok lama. Nanti untuk pemasangannya juga begitu ya, kita lebihkan sedikit dan kita pasang yang lebih panjang itu yang di bagian yang ada kalipernya, yang ada piringan cakramnya. Untuk Yamaha ini sebelah kanan. Nah, sekarang saatnya pada inti dari video ini untuk bagian modifikasi. Ini memang sedikit ekstrim
dan tidak direkomendasikan untuk yang skoknya masih dalam kondisi bagus dan masih berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau untuk kasus di sini kan skoknya sudah ambles ya, jadi untuk permainan skok untuk depannya itu sedikit karena memang ambles. Nah, itu bisa dikatakan sebenarnya nggak keras, ini malah terlalu empuk kalau untuk itu sebenarnya. Karena apa, mainnya sedikit, kita kasih beban sedikit saja sudah ambles untuk skoknya, untuk pergerakan skoknya jadi sedikit. Nah, ini kita akali untuk memperlebar jarak antara kerenggangan dari per skok ini. Kita rubah sedikit saja, kita naikkan ukuran dari yang awal 28 kita coba untuk ke 29 atau 30. Nah, bisa dicoba sendiri, nanti disesuaikan kita kebutuhannya berapa, kita sesuaikan dikira-kira saja. Kalau saya coba naikkan 1-2 cm dulu, nanti setelah dipakai beberapa minggu nanti akan kembali lagi, tapi tidak kembali ke 28. Contohnya kita buat ke 30, nanti kemungkinan besar akan kembali ke 29. Jadi ini nanti saya buat untuk kelebihannya 2 cm supaya nanti untuk 1 minggu berikutnya kembali ke 29. Nah, bukan kembali ke 28 lagi ya, jadi ke 29. Sekali lagi, cara yang saya lakukan ini memang sedikit ekstrim untuk yang biaya minim. Kalau ada biaya lebih baik untuk per skoknya diganti dengan yang baru, tapi jangan yang imitasi ya, nanti terjadi akan keras ataupun ada karakteristik skok imitasi yang cenderung yang lebih keras, ada yang lebih lembek gitu, nanti berefek ya. Pastikan yang original, atau bisa pakai untuk merek kendaraan lain, contohnya Yamaha, nanti dikasih per skok punya Honda Grand atau punya Karisma, nanti disesuaikan untuk posisi panjangnya, bisa dipotong ataupun ya disesuaikan lah pokoknya intinya. Nah, di sini caranya adalah memanaskan. Untuk memanaskan per ini kan terbuat dari bahan baja ya, nanti dipanaskan dan direnggangkan. Ini saya pakai obeng itu pakai tang jepit buaya itu yang ujungnya lancip itu. Nah, itu untuk mempermudah perenggangan di bagian jarak antara per, kita renggangkan supaya menjadi 29, dan untuk posisi nanti bisa terangkat lagi. Untuk skok yang ambles posisinya bisa terangkat lagi. Untuk pergerakan memang nanti sedikit lebih keras, tapi insya Allah untuk jarak 1 minggu digunakan terus menerus nanti akan kembali lagi ke 29 dengan kondisi yang skok yang lembut sesuai yang kita inginkan. Kalau dirasa sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, selanjutnya kita ukur lagi. Nah, ini sudah agak sedikit renggang ya yang bagian bawah. Nah, kita sesuaikan. Nah, seperti yang itu tadi ya, itu asli, yang aslinya sama yang sudah direnggangkan, selisih sekitar 2 cm. Jika sudah direnggangkan, kanan dan kirinya sudah disesuaikan, sudah diukur, saatnya untuk pemasangan. Untuk ukuran oli skoknya kita tidak pakai takaran ya di sini. Kalau pakai takaran itu kan susah, nanti malah. Saya biasanya mainnya pakai ukuran. Nah, ukurnya begini, kita ambil bagian sil debu yang paling bawah. Nah, setelah itu kita ukur sampai mentok yang paling atas, sampai per yang paling atas. Kita ukur, kita tandai pakai tangan. Setelah itu kita masukkan. Nah, jika sudah dimasukkan olinya, kita pompa supaya tidak ada angin yang tertahan di dalam. Nah, begini caranya. Setelah itu kita masukkan, kita ukur.
olinya sudah nyampe apa belum. Kalau belum, kita tambahin lagi sampai nyampe ke titik ukuran kita, penanda kita yang paling ujung itu. Jangan lupa setiap isi oli ataupun mengurangi oli kita pompa. Ini kita ukurnya, kita nggak pakai ukuran karena setiap tabung oli itu berbeda-beda, setiap tabung skok itu berbeda-beda. Jadi ukuran yang permanen itu standarnya kayak gini. Kalau pengen empuk, kita kurangi ukurannya, kita bawahkan ke sedikit. Kalau kurang keras, kita naikkan sedikit. Nah, pakai ukuran kayak gini insya Allah dijamin enak karena memang standarnya kayak gini. Nah, kalau sudah pas ukurannya, sudah menyentuh di ujung dari penanda kita, saatnya kita pasang penutupnya. Nah, kita pasang penutupnya, kita pasang pakai tracker yang tadi. Nah, ini kan sedikit keangkat ke atas, ini kan sekitar 1 cm sampai 2 cm ini posisinya, agak sedikit ada penekanan. Nah, kita paskan, kita kencangkan bagian atas supaya menekan ke bawah untuk dari kancingan askoknya itu. Jika sudah menekan ke bawah sampai kelihatan bagian totokan dari penguncinya, kita siapkan penguncinya. Nah, ini kita pasang penguncinya, kita tekan ke atas sampai benar-benar berbunyi cetik. Jika sudah berbunyi cetik itu dipastikan sudah mengunci. Nah, ini kita tekan-tekan ya, kalau tangan satu nggak kuat ini kita tekan pakai tangan dua. Nah, ini memang sedikit lebih keras, nanti kalau lama-kelamaan akan lembut. Setelah terpasang untuk perskok kanan dan kirinya, selanjutnya kita untuk pemasangan ke bagian T, untuk ke bagian porok ya. Untuk bahasa Jawanya porok, bahasa Inggrisnya fork. Kalau orang Jawa diplesetkan jadi porok, sebenarnya diambil dari bahasa fork. Kita pasang ya, sebalikannya dari tadi, kita pasang itu baut 14, kita kencangkan untuk kunci 14, kita paskan. Jangan lupa tandanya yang tadi, tanda yang kita tandai tadi, kita ketok pakai obeng min tadi, kita sesuaikan, atau yang kamu tandai pakai spidol permanen tadi, dipaskan. Setelah itu kita pasang untuk kaliper pakai L bintang. Nah, di sini ada ganjalan sedikit karena memang agak nggak center ini untuk bagian ini, jadi menjepit. Nanti untuk video penyetelan ada video lain yang nanti akan saya sertakan di channel ini untuk penyetelan kaliper rem yang berbunyi atau gasrut kepada piringan cakram. Ini ada video khususnya, nanti kita kencangkan benar-benar kencang. Setelah itu bagian skok yang kiri itu ada baret sedikit, ini kita selesaikan juga sedikit saja. Ini pakai triknya itu pakai tali rafia, kita bundel-bundelkan. Nah, kita tarik, kita gesek sampai benar-benar ini panas, nanti panas sampai rata, sampai kinclong lagi. Kalau baretnya yang parah itu bisa pakai sekur. Untuk yang nyekur klep itu kita pakai sekur yang lembut. Setelah itu finishingnya kita pakai autosol. Nah, setelah itu dicuci bersih pakai sabun colek. Nah, dijamin nanti nggak bocor lagi. Tanpa penggantian seal ini nanti bisa sembuh. Untuk selanjutnya cara pemasangannya, jangan lupa ini kita sesuaikan, kita paskan biar nggak terjadi keras ataupun tidak center. Ini kita senterkan untuk posisi as rodanya, kita senterkan untuk skok kanan dan kirinya, kita sesuaikan.
Jika dirasa sudah center untuk skok kanan dan kirinya, selanjutnya kita kencangkan untuk skok bagian kanan dan kirinya. Untuk bagian T yang atas untuk fork yang atas kita kencangkan. Nah, ini kita kencangkan sampai benar-benar kencang. Jangan lupa di sini sarapan diperlukan dan madang juga diperlukan karena membutuhkan tenaga ekstra untuk bagian sini. Setelah dipastikan sudah center, sekarang kita pasang untuk roda depannya. Kita pasang untuk roda depan, kita renggangkan dulu untuk bagian kampas rem depannya supaya masuknya gampang. Kita pasang roda depan, kita angkat, itu triknya pakai kaki, di bawah diangkat pakai kaki. Setelah itu kita pasang untuk gigi speedometer, kita angkat pakai kaki supaya gampang untuk memasukkan as rodanya. Kita pukul. Setelah itu kita pasang ring dan kita pasang untuk baut 17. Kita pakai kunci nomor 17 sama kunci nomor 14. Kita kencangkan benar-benar kencang di sini supaya tidak lepas rodanya, bahaya nanti kalau lepas. Kita putar, kalau sudah lancar berarti roda terpasang dengan baik. Sekarang untuk pengetesan kita kasih beban, kita kasih beban dulu, beban orang saja, tidak usah dikasih tekanan. Nah, setelah itu kita kasih tekanan, ke depan. Nah, kita rem. Nah, ini sudah lembut sekali ya, mentul-mentul seperti punya Honda, padahal ini skok Yamaha yang terkenal keras. Sekiranya cukup sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Semoga trik ini bisa mengatasi skok kalian yang ambles atau terlalu empuk. Itu sebenarnya terlalu empuk tapi terkesannya jadi keras. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like videonya, dan share. Di subscribe juga untuk channel saya. Semoga kedepannya bisa memberikan video-video yang lebih baik lagi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.